Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Kali ini kita akan meneruskan tentang yang kita bahas sebelumnya. Kita sudah mengenal apa itu Excel. Sekarang kita akan coba mengetahui sejarahnya. Oke. Buat teman-teman yang belum like dan subscribe, bantu channel saya dengan klik tombol subscribe dan like. Oke, biar tidak berlama-lama. Nah, pada tahun 1982, Microsoft membuat sebuah program spreadsheet yang disebut dengan Multiplan yang sangat populer dalam sistem. Tetapi tidak dalam sistem Microsoft DOS, mengingat di sana sudah berdiri saingannya yakni Lotus 1-3. Hal ini membuat Microsoft memulai pengembangan sebuah program spreadsheet yang baru yang disebut dengan Excel, dengan tujuan seperti yang dikatakan oleh Doug Clunder, do everything 1, 2, 3 do's and do it better. Melakukan apa yang dilakukan oleh 1-3 dan lebih baik lagi. Versi pertama Excel dirilis untuk Macintosh pada tahun 1985 dan versi Windows-nya menyusul atau dinomori versi 2.0. Pada November 1987, Lotus ternyata terlambat turun ke pasar program spreadsheet untuk Windows. Dan pada tahun tersebut, Lotus 1-3 masih berbasis Microsoft DOS. Pada tahun 1988, Excel pun mulai menggeser 1-3 dalam pangsa pasar program spreadsheet dan menjadikan Microsoft sebagai salah satu perusahaan pengembang aplikasi perangkat lunak untuk komputer pribadi yang andal. Prestasi ini mengukuhkan Microsoft sebagai kompetitor yang sangat kuat bagi 1-2-3 dan bahkan mereka mengembangkan lebih baik lagi. Microsoft dengan menggunakan keunggulannya rata-rata merilis versi Excel baru setiap 2 tahun sekali, dan versi Excel untuk Windows terakhir adalah Microsoft Excel 2010 atau Excel 14. Sementara untuk Macintosh, versi terakhirnya adalah Excel for Mac. Pada awal-awal peluncuran, Excel menjadi sasaran tuntutan perusahaan lainnya yang bergerak dalam bidang industri finansial yang telah menjual sebuah perangkat lunak yang juga memiliki nama Excel. Akhirnya, Microsoft pun mengakhiri tuntutan tersebut dengan kekalahan, dan Microsoft harus mengubah nama Excel menjadi Microsoft Excel dalam sebuah rilis pers dan dokumen Microsoft. Meskipun demikian, dalam praktiknya hal ini diabaikan dan bahkan Microsoft membeli Excel dari perusahaan yang sebelumnya menuntut mereka, sehingga penggunaan nama Excel saja tidak akan membawa masalah lagi. Microsoft juga sering menggunakan huruf XL sebagai singkatan untuk program tersebut, yang meskipun tidak umum lagi, icon yang digunakan oleh program tersebut masih terdiri atas 2 huruf. Selain itu, ekstensi default dari spreadsheet yang dibuat oleh Microsoft Excel hingga versi 11.0 Excel 2003 adalah bintang.xls. Sedangkan mulai Microsoft Office Excel 2007 versi 12.0, ekstensi defaultnya adalah bintang.xlsx yang mendukung format HTML, namun dengan isi yang sama memiliki ukuran file yang lebih kecil jika dibandingkan dengan versi-versi Excel sebelumnya. Excel menawarkan banyak keunggulan antarmuka jika dibandingkan dengan program spreadsheet yang mendahulunya, tetapi esensinya masih sama dengan physical perangkat lunak spreadsheet yang terkenal pertama kali. Sel disusun dalam baris dan kolom,
serta mendukung data atau formula dengan berisi referensi absolut atau referensi relatif terhadap sel lainnya. Excel merupakan program spreadsheet pertama yang mengizinkan pengguna untuk mendefinisikan bagaimana tampilan dari spreadsheet yang mereka sunting, font, atribut, karakter, dan tampilan setiap sel. Excel juga menawarkan perhitungan kembali terhadap sel-sel secara cerdas, di mana hanya sel yang berkaitan dengan sel tersebut saja yang akan diperbaharui nilainya. Atau di mana program-program spreadsheet lainnya akan menghitung ulang keseluruhan data atau menunggu perintah khusus dari pengguna. Selain itu, Excel juga menawarkan fitur pengolahan grafik yang sangat baik. Ketika pertama kali dibundel ke dalam Microsoft Office pada tahun 1993, Microsoft pun mendesain ulang tampilan antarmuka yang digunakan oleh Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint untuk mencocokkan dengan tampilan Microsoft Excel, yang pada waktu itu menjadi aplikasi spreadsheet yang paling disukai. Sejak tahun 1993, Excel telah memiliki bahasa pemrograman Visual Basic for Application atau VBA yang dapat menambahkan kemampuan Excel untuk melakukan automatisasi di dalam Excel dan juga menambahkan fungsi-fungsi yang dapat didefinisikan oleh pengguna untuk digunakan dalam worksheet. Dalam versi selanjutnya, bahkan Microsoft menambahkan sebuah Integrated Development Environment atau EDA untuk bahasa VBA untuk Excel, sehingga memudahkan programmer untuk melakukan pembuatan program buatannya. Selain itu, Excel juga dapat merekam semua yang dilakukan oleh pengguna untuk menjadi makro, sehingga mampu melakukan otomatisasi beberapa tugas. VBA juga mengizinkan pembuatan form dan kontrol yang terdapat di dalam worksheet untuk dapat berkomunikasi dengan penggunanya. Bahasa VBA juga mendukung penggunaan DLL, ActiveX atau COM. Meski tidak dapat membuatnya, versi VBA selanjutnya menambahkan dukungan terhadap kelas modul, sehingga mengizinkan pengguna teknik pemrograman berorientasi objek dalam VBA. Fungsi automatisasi yang disediakan oleh VBA menjadikan Excel sebagai sebuah target virus makro. Ini merupakan problem yang sangat serius dalam dunia korporasi, hingga para pembuatan antivirus mulai menambahkan dukungan untuk mendeteksi dan membersihkan virus-virus makro dari berkas Excel. Akhirnya, meski terlambat, Microsoft juga mengintegrasikan fungsi untuk mencegah penyalahgunaan makro dengan menonaktifkan makro secara keseluruhan, atau mengaktifkan makro ketika mengaktifkan workbook, atau mempercayai makro yang dienkripsi dengan menggunakan sertifikat digital yang terpercaya. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.